Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, meskipun bisa berkumpul dalam keadaan yang berjauhan di kondisi pandemi ini, tetapi tidak mematahkan semangat adik-adik sekalian untuk bisa menuntut ilmu ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat semuanya, sehingga pada pagi hari ini masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga masih bisa bertemu melalui Google Meet ini, dan juga masih bisa bermuajahah, dan insya Allah nanti bermuajahah ini, pertemuan ini tidak terakhir, dan semoga nantinya di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Salawat serta salam kita tetap kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita bimbingan sehingga kita bisa sampai ke zaman yang insya Allah terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum Bapak mulai materi pada pagi hari ini, saya mau tanya kepada adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Atau masih ada yang gimana? Sehat semuanya ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang pilek, ada yang batuk ya? Tidak ada kan ya? Mboten enten, alhamdulillah. Nah, kita harus tetap menjaga imun, menjaga iman kita juga, sehingga virus corona itu lari, takut sama kita, terus nggak terinfeksi kita. Semoga sampai nanti kita diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Berkaitan tentang materi yang kita akan bahas, yaitu adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabi. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau sedikit mereview, sedikit flashback ke belakang, bahwa 2 minggu yang kemarin kita tidak melaksanakan jimit, tetapi tugas materi di-share melalui e-learning ya, sehingga adik-adik dan anak-anak sekalian ini mengupload dan bisa mengakses ke e-learning masing-masing ya. Jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa untuk dibaca materinya. Nah, ini sebelum masuk ke materi selanjutnya, Pak Reza mau review sedikit masalah materi-materi yang sudah dibahas, masalah mukjizat serta kejadian luar biasa yang lainnya. Seperti itu. Nah, mukjizat itu adalah hal yang sangat luar biasa ya, yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nah, mukjizat ini memiliki tujuan, anak-anak sekalian. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya kebesaran Allah itu ada, serta menguatkan keyakinan para umatnya bahwa nabi dan rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu
memang ada dan memang benar adanya seperti itu. Jadi mukjizat itu untuk pendukung. Sama Nabi Muhammad itu memiliki mukjizat apa yang paling besar hati-hati sekalian? Al-Quran. Al-Quran itu sangat sangat luar biasa sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Tetapi di sini Nabi Muhammad SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kitab suci yakni Al-Quran sebagai pelengkap dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini ya, sehingga Nabi Muhammad SAW itu sudah terjamin kenabian dan kerasulannya. Bukan hanya itu saja, mukjizat yang lain selain Al-Quran itu banyak. Kira-kira apa adik-adik? Membelah bulan. Terus Isra Mi'raj. Terus gimana? Menurunkan hujan. Itu dari sholat istiqonya Nabi Muhammad ya. Lalu apa? Gimana? Ini ini semua hati-hati sekalian perlu dicermati bahwasanya mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu itu ya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu juga secara tidak langsung dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi Muhammad itu adalah cikal bakalnya sebab-sebabnya semua itu terjadi di dunia ini. Maka Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan juga Nabi sebagai penyempurna. Seperti itu. Nah, kemarin mengenai mukjizat itu um, ada beberapa macam ya. Mukjizat itu ada yang kauniyah sama akliyah ya. Kauniyah dan akliyah. Mungkin bisa dibaca lagi itu. Jangan sampai nggak dibaca ya. Nah, itu tadi masalah karomah. Kalau sekarang Bapak membahas tentang kejadian yang lain. Seperti apa saja kejadian? Seperti karomah, lalu irhas, lalu maunah. Contoh karomah apa adik-adik sekalian? Contoh karomah apa kira-kira? Hmm? Contoh karomah. Ya karomah ini yang biasanya didapatkan oleh kiai kita ya, para ulama-ulama terkenal kita sehingga bisa dikatakan dengan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Nabi Muhammad SAW sehingga kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ini dimiliki oleh para para kiai, para ustadz, para wali, para sunan terdahulu ya. Ada irhas. Irhas itu adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa yang terjadi eh, di mana? Di calon rasul. Calon bukan calon suami ya, calon roh rasul. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu memiliki irhas bahwasanya ada tanda-tanda kenabian, selalu ada awan yang selalu mengikuti beliau dan sebagainya. Itu juga termasuk irhas. Tapi di situ juga sebuah sebuah mukjizat dikarenakan beliau adalah benar-benar rasul seperti itu. Maunah adalah apa kalau maunah hati-hati sekalian?
kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Ya, ini banyak sekali nih ketika orang itu terzolimi, ketika orang ini soleh, tapi em, banyak yang mengganggunya, sehingga beliau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan suatu pertolongan. Nah, ini namanya maunah. Bisa bermacam-macam. Ya, mulai dari em, secara tidak langsung maupun secara langsung seperti itu. Ini hanya yang dimiliki oleh orang-orang yang so orang yang soleh. Seperti itu adik-adik ya. Nah, itu tadi adalah materi yang berkaitan tentang apa? Kejadian-kejadian yang sangat sangat luar biasa. Lalu materi pada pagi hari ini kita lanjutkan mengenai mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabi. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau bertanya, berapa jumlah Rasul dan Nabi yang wajib diketahui? 25. Bisa disebutkan apa? Mulai dari mungkin bisa dinyanyikan bareng-bareng. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut. Gitu ya. Sampai Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Seperti itu. Nah, mukjizat atau contoh mukjizat dari para Rasulullah SAW itu banyak sekali. Kalau kita preteli, adik-adik sekalian, gak cukup waktu kita ya. Kita ambil sedikit saja contoh-contohnya ya. Mungkin dari Rasul-Rasul ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Halo adik-adik. Apa itu ulul azmi? Ya, seperti itu ya. Ulul azmi atau Rasul ulul azmi itu ada Mimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Disingkat Nimim. Ya, Nimim. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan terakhir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Yang pertama adalah mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu adalah termasuk Rasulul Azmi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mukjizat. Ya, bahkan Nabi Ibrahim itu juga memiliki suhuf atau lembaran-lembaran. Kalau di nabi-nabi kayak Nabi Musa, Dawud, Isa dan Muhammad itu memiliki kitab suci, tapi kalau ini suhuf, suhuf itu lembaran. Lembaran yang berisikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang dibesarkan oleh ayah, yang ayahnya itu seorang pembuat berhala. Ya, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam diantaranya adalah selamat dari api yang membara, yang menyala-nyala. Ya, qultu ya nawukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adik-adik sekalian menyuruh api tersebut untuk dingin dan menyejukkan. Nek dingin, kalau dingin itu kalau kita dinginnya di kutub utara, kita kaku, beku. Tetapi di sini adalah yang dimaksud di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu adik-adik sekalian apinya itu menyejukkan dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya dingin tapi sejuk, adem seperti itu ya. Paham? Ya. Paham adik-adik sekalian? Nah,
Apinya bukan api yang sampai nyamber, tapi ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga em, memiliki kelebihan atau mukjizat yang lain adalah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagian besar keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang soleh. Ya, mulai dari Nabi Ismail sampai nanti ketemu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu keturunan daripada Nabi Nabi Ibrahim. Maka dari itu beliau adalah bapak para nabi. Nah, dan mukjizat yang saat ini masih kita kenang dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berupa kurban yang saat itu beliau memimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, anak semata wayangnya yang dinanti-nanti kehadirannya. Maka disuruh sembelih. Maka Nabi Ibrahim dengan taatnya memilih anaknya untuk disembelih seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan domba. Itu adalah mukjizat dari Nabi Ibrahim dan sampai saat ini kita laksanakan. Ya, seperti itu. Nabi Musa sekarang hati-hati sekalian. Mukjizat Nabi Musa itu sangat banyak hati-hati. Karena beliau adalah nabi yang saat itu menghadapi lawan yang sangat berat. Lawan tangguh, yaitu Fir'aun. Ini adalah raja yang mengaku Tuhan. Nah, Nabi Musa adalah termasuk juga ulul azmi yang diberikan juga berupa suhuf dan Taurat. Nah, kitab suci Nabi Musa itu adalah Taurat, ya, yang lahir di Bani Israel, yang yang ada di Mesir waktu itu ya, yang kita kenal sampai saat ini ya, ada Mesir, ada piramid, itu kurang lebih masanya Nabi Ibrahim sampai setelahnya, ya. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini punya beberapa mukjizat, di antara lain adalah selamat dari Fir'aun, atau ketika Raja Fir'aun ini mengubah tongkatnya menjadi ular, sehingga Nabi Musa itu juga memiliki mukjizat bisa merubah tongkat menjadi ular, lalu bisa melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga laut itu bisa terbelah di tengah-tengahnya. Ini adalah salah satu daripada mukjizat Nabi Musa. Lalu Nabi Musa itu uh, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh awan, lalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa burung yang namanya itu burung salwa dan buah yang namanya manna. Nah, di sini ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jarang terjadi dikarenakan uh, terjadi hanya kepada Nabi Musa seperti itu, ya. Lalu bisa menghidupkan orang mati. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Musa, tapi hanya sementara. Hanya beberapa detik saja untuk menanyai siapa membunuhnya, ya, siapa yang tega membunuh atau bagaimana dan sebagainya. Lalu dengan tongkatnya, tongkat Nabi Musa bisa mengeluarkan 12 mata air ketika diketuk. Ini adalah salah satu mukjizat dikarenakan Nabi Musa hidup di gurun waktu itu, gersang di tanah Arab, di jazirah Arab yang panas. Maka air itu sangat dibutuhkan. Ketika itu Allah mengizinkan tongkatnya Nabi Musa untuk mengeluarkan 12 mata air seperti itu. Selanjutnya adalah mukjizat Nabi Muhammad. Nah, sebelum ke Nabi Muhammad ada dua Rasul Ulul Azmi yang lainnya, yaitu Nabi Nuh memiliki karomah atau sebuah mukjizat bisa membuat kapal yang sangat besar. Lalu Nabi Isa itu banyak sekali. Ketika kecilnya sudah bisa berbicara sendiri ketika bayi.
mampu menyembuhkan orang yang matanya buta, mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Lalu banyak sekali karomahnya seperti itu. Dan sampai saat ini Nabi Isa itu masih ada, masih hidup dan masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhir zaman seperti itu menurut keyakinannya kita. Ya, kita lanjutkan untuk mukjizat selanjutnya yang dimiliki oleh mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang sangat luar biasa. Nabinya yang sangat luar biasa juga. Nabi kita bersama, nabi akhir zaman, nabi yang sangat mencintai kaumnya, nabi yang cinta dengan para pengikutnya dan sangat setia sehingga sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau kelak di akhir zaman tidak akan masuk ke dalam surga kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW sudah masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Masya Allah sekali. Ya, kata para ulama, ya, itu hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW ini sangat mengkhawatirkan para umatnya. Sampai mati pun yang diingat bukan istrinya, bukan anak-anak cucu-cucunya, tetapi yang diingat adalah umati, umati, umati. Seperti itu. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini seorang rasul, seorang pemuka agama, seorang yang bisa dikatakan adalah sebagai rujukan umat Islam, mulai dari tingkah lakunya, sunnah-sunnahnya, sampai segalanya. Ya, lah untuk membuktikan Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang bisa dikatakan adalah penutup para anbiya, adalah Allah memberikan sesuatu untuk memperkuatnya. Di antaranya adalah mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini adik-adik sekalian adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW yang turunnya tidak langsung turun seabrek, turun secara berangsur-angsur, perlahan. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur segalanya. Setiap persoalan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril bertahap. Lalu Al-Quran mulai dibukukan setelah Rasulullah wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu dilanjutkan kepada Khalifah Utsman bin Affan, seperti itu. Mbak Arzeta masuk keluar kenapa? Ini kok keluar masuk ya dari tadi. Lalu mukjizat yang selanjutnya adalah Isra wal Mi'raj. Isra yang berarti adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Lalu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha untuk bertemu kepada Zat yang maha kekal, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Zat yang paling kaya di muka bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mengetahui hal-hal yang akan diizinkan atau yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberikan kelebihan, bisa mengkasyaf. Jadi hal-hal yang akan terjadi itu bisa dibaca oleh Rasulullah SAW dan bisa memprediksinya. Ini adalah kelebihan dari Nabi Muhammad SAW. Sangat sempurna sekali.
Lalu jari-jarinya, di antara jari-jarinya, satu, dua, tiga, empat, ini bisa mengeluarkan air waktu itu. Ketika para syuhada di medan perang kehausan, maka air yang sedikit beliau pegang, air disuntik atau dituang ke tangannya, lalu secara seketika di antara ruas-ruas jari Nabi Muhammad SAW mengalir air. Air itu bancar, keluar terus sehingga seluruh pasukan perang para syuhada tidak jadi kehausan. Lalu ada lagi ketika Abu Hurairah radhiyallahu an itu memiliki satu buah kurma dimasukkan ke dalam kantung. Lalu Rasulullah SAW itu meminta kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, sini, aku minta kurmamu. Tapi Abu Hurairah menjawab, loh, ya Nabi, ini tinggal satu. Untuk semuanya pun nggak kenyang, nggak akan cukup. Bahkan saya saja pun kurang cukup. Maka dari itu, kantung yang berisi kurma itu tadi didoakan oleh Rasulullah. Dan seketika semua pasukan, semua yang ada di saat itu mengambil di dalam kantung kecilnya Abu Hurairah itu sampai semua bisa ambil, itu kurma tidak akan habis. Dikarenakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Terus dapat membelah bulan. Ya, Nabi kita sangat luar biasa, bisa membelah bulan seperti itu. Mungkin adik-adik sekalian ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Bapak? Boten ada. Ya, ini jangan lupa nanti absen. Mungkin ini bisa Bapak cukupkan materi pada siang hari ini. Terima kasih. Jangan lupa absen. Materinya dibaca di e-learning dari Bapak Tuftahul Arifin sebagai guru kelas, guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Lalu kalau ada soal silahkan dicek di e-learning, lalu jangan lupa diupload sebagai bukti bahwa hari ini masuk ya. Saya akan kirimkan video ini ke Bapak Tuftahul Arifin sebagai bukti tanda masuk dan bukti keaktifan dari adik-adik sekalian. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Oke, bisa dipahami. Oke, selesai nggih? Oke, mungkin sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila tadi waktu menerangkan kurang kurang mendetail atau masih belum paham. Lalu adik-adik malu-malu untuk bertanya, bisa japri atau bisa bisa bertanya di grup seperti itu ya. Mungkin sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik. Silakan keluar. Semoga ilmunya barokah. Amin.